Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini pembelajaran matematika peminatan kelas 12 bersama Ibu Ratna Juwita. Di sini Ibu akan membahas tentang pengantar materi distribusi binomial, yaitu kita menentukan distribusi probabilitas variabel acak dengan menggunakan kombinasi. Nah, distribusi probabilitas variabel acak menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Nah, fungsi probabilitas Px menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak X-nya. Nah, peluang kejadian untuk X itu sendiri dengan semesta S dapat dirumuskan dengan Px sama dengan Nx dibagi Ns, yang mana Nx itu adalah jumlah nilai X-nya, sedangkan Ns itu adalah jumlah S-nya atau semestanya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini Ibu punya contoh soal bahwa dalam sebuah kantong plastik itu terdapat 7 buah permen yang terdiri dari 4 rasa min dan 3 rasa buah. Nah, dari kantong tersebut akan diambil 3 buah permen itu secara acak. Nah, peluang terambilnya 2 buah permen rasa min dan rasa buah itu adalah 1, itu berapa? Oke. Di sini Px-nya adalah kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 3 dibagi kombinasi 3 dari 7. Nah, di sini kenapa di sini 2 dari 4? Karena tadi yang ditanya adalah 2 permen rasa min. Sedangkan total rasa minnya itu ada berapa? Ada 4. Oke, di sini ya. Di sini pertanyaannya adalah 2 permen rasa min. Berarti 2 di sini adalah menentukan banyaknya min yang diambil. Oke. Sedangkan 4 di sini, oke, 4 yang di sini adalah menentukan banyaknya permen minnya yang disediakan atau yang ada, total minnya, total min. Oke. Nah, dikalikan dengan 1 dari siapa? Dari rasa yang buahnya. Dari total yang buahnya. Di sini adalah pengambilan 1 buah. 1 rasa buah dari total buahnya. 3 itu total buah. Oke. Nah, dibagi dengan kombinasi 3 dari 7. 3 di situ adalah yang di sini. 3 itu adalah total dari dia ngambil, sedangkan 7 itu adalah total permennya. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke perhitungan rumus kombinasi. Oke, di sini berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial, itu tadi yang rasa buahnya. Per total yang tadi pengambilan adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. Nah, di sini 2 faktorial dapat kita sederhanakan dengan 4 faktorialnya. Caranya bagaimana? Caranya di sini 4-nya kita urai menjadi 2 faktorial. Berarti 4 kita urai hingga ke 2 faktorial, bisa kita urai menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi, nah, salah satu di sini nanti akan kita sederhanakan dengan 2 yang faktorial. Maka yang satunya perlu kita urai. Nah, 2 faktorial kalau kita urai menjadi 2 dikali 1 di sini. Untuk 2 faktorialnya yang 1 itu tetap. Nah, kalau kita sederhanakan berarti 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu adalah 1 atau membagi habis. Nah, sering kita lakukan yaitu mencoret. Nah, oke, dibagi habis. Berarti tinggal 3 kali 2 dibagi 2 kali 1. Nah, di sini 2-nya bisa kita coret atau kita sederhanakan 2 dengan 4
berarti yang atas menjadi angka 2. Oke, selanjutnya untuk yang rasa buah tadi, di sini 3 faktorial, yang bawahnya ada 2 faktorial dan 1 faktorial. Oke, untuk menyederhanakannya, kita dapat mengurai angka yang mendekati, yaitu yang siapa? Oke, berarti yang di atas 3 faktorial dapat kita urai menjadi 2 faktorial dengan cara mengurai menjadi 3 kali 2 faktorial. Yang bawah 2 faktorialnya tetap, sedangkan yang 1 faktorial kita urai. Nah, 1 faktorial itu diurai ya menjadi 1 saja. Oke, di sini 2 faktorial dibagi habis oleh 2 faktorial. Oke, berarti di situ yang atas tadi tinggal 2 kali 3, 6. Sedangkan yang rasa buah tadi tinggal 3, berarti 6 kali 3 menjadi 18. Terus yang penyebutnya di sini 7 faktorial dengan 4 faktorial itu lebih dekat dibandingkan dengan 3 faktorial. Maka di sini Ibu mengurai 7 faktorialnya, Ibu sederhanakan hingga ke 4 faktorial. Nah, berarti kalau diurai 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali, nah 3 faktorialnya kita urai menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi yang tidak dibagi habis lebih baik diurai agar perhitungannya lebih mudah. Oke, yang di sini 4 faktorialnya kita bagi dengan 4 faktorial berarti habis. Berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Berarti kita bisa membagi habis. Oke, mencoret dengan 6 yang atas. Berarti tinggal penyebutnya adalah 7 dikali 5, yaitu 35. Berarti hasil dari PX-nya itu adalah 18/35. Oke, dari sini semoga lebih jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini lebih kompleks. Nah, sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Dari dalam kotak tersebut kita ambil 3 bola sekaligus dan ditetapkan variabel acaknya di sini itu adalah sebagai bola biru yang terambil. Nah, tentukan peluang untuk masing-masing nilai X-nya. Oke, nah kalau kita mencoba mengambil secara acak, kemungkinan yang bisa terjadi adalah di sini kita memastikan yang kita misalkan X itu siapa. Di sini adalah yang kita misalkan X yang biru. Nah, maka ketika kita mengambil, kemungkinan yang terambil bola birunya itu bisa 1, bisa 2. Nah, bisa 3 enggak nih kira-kira? Oke, kalau kita lihat di sini tersedianya atau adanya bola biru di sini cuma 2. Kalau cuma 2 berarti enggak mungkin kita mengambil 3 bola biru, maka maksimal adalah 2. Nah, ketika kita mengambil itu juga kemungkinan bola biru itu juga tidak terambil, maka di sini dituliskan 0. Kemungkinan berarti untuk X-nya adalah 0, 1, dan 2. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini untuk bola biru tidak ada yang terambil, maka tadi yang X-nya 0 ya. Maka selain bola biru tadi ada bola merah, maka bola merahnya terambil 3. Maka PX-nya sama dengan 0, yaitu kombinasi 3 dari 3 dikali kombinasi 0 dari 2 dibagi kombinasi 3 dari 5. Nah, 5 tadi di sini adalah total bolanya, 3 di sini adalah total ambilnya yang bawah di sini. Yang di atas tadi adalah 3 dari 3 itu adalah pengambilan 3 bola merah, dari total bola merahnya juga ada 3 dikali
pengambilan bola birunya. Di situ karena X-nya 0 berarti bola biru nggak ada yang terambil, maka 0 dari total bola birunya. Nah, total bola birunya di situ adalah 2. Oke, maka perhitungannya adalah 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, itu dibagi oleh 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini dapat kita jabarkan bahwa 3 faktorial kita bagikan dengan 3 faktorial itu membagi habis, maka hasilnya adalah 1. Di sini 3 faktorial dengan 3 faktorial berarti 1. Sedangkan untuk 2 faktorial kita bagikan dengan 2 faktorial itu juga 1. Maka hasilnya yang pembilang itu adalah 1 dikali 1. Untuk penyebutnya di situ 5 faktorial dibagi oleh 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini dapat kita jabarkan 5 faktorialnya yang nantinya bisa kita bagi habis atau yang mendekati. Nah, di sini Ibu urai yang mendekati sampai ke 3 faktorial. Berarti 5 faktorial diurai menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi oleh 2 faktorialnya. Di sini Ibu urai, berarti 2 faktorial menjadi 2 kali 1. Yang 3 faktorial tetap. Maka 3 faktorial bagi 3 faktorial itu membagi habis, berarti 1. Nah, di sini 5 kali 4 20. Kita bagi dengan 2, berarti boleh kita bagi 4-nya. 4 bagi 2 di situ berarti tinggal 2. Oke, berarti penyebutnya adalah 5 kali 2, yaitu 10. Oke. Nah, itu untuk bola biru yang terambil 0 atau enggak ada yang terambil. Untuk kasus bola birunya yang terambil cuma 1 kali, berarti di sini X-nya 1. Maka bola lain yang terambil yaitu 2. Kenapa? Karena dia ngambilnya kan 3 kali. Kalau sekalinya biru berarti yang lain sisanya, berarti 2. Oke, maka di sini PX sama dengan 1, yaitu kombinasi 2 dari 3 dikali kombinasi 1 dari 2 dibagi kombinasi 3 dari 5. Oke, untuk perhitungannya sama seperti yang tadi anak ya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 6 per 10. Nah, di sini bisa kalian sederhanakan menjadi 3 per 5. Oke, untuk yang selanjutnya tadi untuk X-nya 0 sudah, untuk X-nya 1 sudah. Nah, selanjutnya maka X-nya kalau 2. Nah, maka yang di sini bola biru terambil adalah 2. Maka yang lain terambilnya adalah 1. Oke. Maka untuk X sama dengan 2 adalah kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 2 dibagi kombinasi 3 dari 5. Nah, itu kita dapatkan di sini 3 kali 1 dibagi dengan 10, berarti 3 per 10. Oke, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari apa yang kita dapatkan ini tadi, sebenarnya dapat kalian rangkum ke dalam suatu tabel distribusi probabilitas, yang mana untuk X-nya itu tadi adalah 0, 1, dan 2. Oke. Untuk PX-nya itu hasilnya. Nah, hasilnya ketika X-nya tadi 0 mendapatkan 10. Untuk X-nya tadi adalah 1, itu hasilnya atau peluang yang kita peroleh adalah 6 per 10. Atau tadi kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Untuk X-nya adalah 2, maka kita dapatkan 3 per 10. Nah, kalau ini kita gabungkan itu adalah 1 atau 10 per 10. Oke, penjelasan Ibu itu saja. Selanjutnya Ananda bisa mencoba mengasah keterampilan melalui latihan soal yang Ibu tayangkan di sini. Di sini ada 2 soal. Selanjutnya, apabila Ananda masih
pengen lagi untuk mengasah kemampuan Ananda, tugas yang ada di Google Classroom itu dikerjakan, lalu dikumpulkan melalui Google Classroom tersebut. Nanti Ibu evaluasi dari hasil pekerjaan kalian. Nah, apabila Ananda masih kesulitan, boleh mencari referensi yang lain melalui YouTube dan juga melalui materi-materi yang lainnya. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.